warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Region 8 Surabaya. Halo Besti. Kita udah punya ini panggilan baru nih buat seluruh insan Region 8 ya Kak. Oke, kita panggil Besti ya, yang artinya adalah rekan terbaik. Rekan terbaik. Semua harus jadi yang terbaik. Betul. Betul kan? Itu bagian dari doa Betul, kan. Semoga ya. semua insan Region 8 bisa jadi yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Baik nih, sebelum kita mulai podcast kita yang pertama ini, Ya. alhamdulillah kita segera kenalan dulu. Karena Boleh. katanya kalau nggak kenal maka Sayang aja. ta'aruf kan. Ta'aruf ya. Amin. Baik, Region 8 Surabaya, perkenalkan nama saya Zakia. Dan saya Feris. Yang akan memadu podcast pertama kita yaitu Cerewet, Care, Aware, detail, Disiplin. Jadi kayak Oke. garing gitu. Iya, Kak Cia, cerewet ini sebenarnya namanya itu kita ambil dari jargonnya Pak Erwan. Oh ya gitu kan? ya. Iya. Jadi Pak Erwan tuh sering banget kayak ngegaungin gitu loh tentang cerewet, tentang care, aware, detail sama disiplin ke segenap area dan cabang. Betul, yang akhirnya kita adopsi jadi salah satu program Iya. podcast supported by Surabaya Kampus. Ya. Yeay. Kak Cia kan cerewet ya sebenarnya. Ini Oh, cocok makasih itu sebenarnya. pujian ya Kak. Baik nih, Kak Feris, pada episode pertama ini kira-kira apa sih yang mau kita bahas ini? Kita bakal ngebahas di RCO Greeting. Waduh, Wah. pastinya kita sudah hadir didampingi oleh orang Betul. nomor 1 di Region 8 Iya, ya. nomor 1 di Region 8 Surabaya. Luar Yaitu biasa. kita sudah Langsung kedatangan saja kita sambut Bapak Kemas Erwan Husaini. Bisa disapa dulu Pak nih sama BSTS Region 8. Assalamualaikum, kasih semua. Waalaikumsalam. Kak Ferry, Iya. sehat semua ya. Alhamdulillah. Semangat ya Pak puasa hari ini Pak. Selalu semangat. Selalu semangat. semangat. Ya, Bapak ini selalu seger loh. Makanya kalau misalnya kita tuh letoy gitu kan kayak 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 malu sendiri iya. oh, Jadi, gitu. setiap pagi datang itu langsung assalamualaikum langsung menggema gitu kan. Terus akhirnya aku tiru dong Kak. Tiap Iya. kali datang ke kantor kan kalau Pak Erwan langsung assalamualaikum. Wah, aku juga kayak gitu nggak mau kalah harus semangat. harus. Jadi Bapak ada khasnya sendiri. Assalamualaikum itu selalu bergetar langsung ada 8. Nah, gitu. Nah, Pak, ini kan kita ngobrol-ngobrol santai aja nih kan. Iya, iya, Jadi informasi aja buat seluruh besties di Region 8. Kira-kira pertama kali kesan yang Bapak tangkep nih pas masuk ke Region 8 Surabaya apa nih, Pak? Masuk kemana nih? Ke kotanya, masuk ke regionnya. Ya, Mas. Dari gini aja Kak, dari Gimana? kotanya dulu terus masuk Oh ke iya, RCO. first Iya, Kak. impression masuk kota Surabaya, terus akhirnya bisa memimpin di Region 8. Iya, gitu. betul. Jadi gini, untuk pertama kali gitu ya, saya lihat kebetulan kalau Surabaya ini kita bukan pertama kali kita ke Surabaya, kita sudah ada mungkin 3-4 kali lah sebelum ini. Saya sih melihat kota Surabaya ini luar biasa gitu ya. Ya luar biasa Pak. Besar, kota metropolitan gitu ya. Saya melihat luar biasa lah ya kalau dari sisi kota dan nyaman gitu ya, bersih Nyaman. gitu ya. Kalau di region juga saya juga senang juga ya masuk ke region 8 Surabaya karena saya melihat potensi yang luar biasa di region Surabaya ini. Jadi mudah saya lihat ada sesuatu yang memacu adrenalin lah. Supaya oke. kita harus bisa juara lah di sini. Ya, saya melihat. Jadi artinya sebenarnya banyak PR ya Pak ya. Pas melihat wah kondisi Region 8 karena tadi kan Bapak sampaikan potensinya luar biasa ya kan. Terus barangkali bisa dikatakan juga kota metropolitan dan memang kota terbesar kedua barangkali setelah ibu kota Iya, ya Pak setelah ya. Jakarta sih. Nah Iya. itu. Jadi kira-kira kalau tadi udah sampein bagus-bagusnya, jelek-jeleknya apa nih Pak? Kira-kira bisa kita perbaiki ya kan? Sebetulnya nggak jelek sih. Kalau memang kita ada PR ya, ada PR. Karena memang PR kita itu adalah pertama itu isu paling penting adalah pertama kualitas ya dari Kualitas. segi pembiayaan ya karena Ya. memang kalau kita lihat gitu kalau cara bicara angka kemarin di posisi saya masuk itu kan Maret Oke. posisi Februari itu kita masih belum terlalu baik lah di Iya. sisi CM-nya gitu kan. Nah kalau saya lihat kita bedah sama-sama kemarin isunya tuh di kualitas sama di produktivitas. Oke. Nah saya selalu bicara itu husnuzon aja, berbaik sangka gitu ya. Jadi mungkin gitu ya kemarin-kemarin teman-teman tuh nggak nyadar gitu ya, belum nyadar bahwa potensi kita ini luar biasa gitu ya. Terus
kemudian saya lihat juga potensi teman-teman juga luar biasa. Teman-teman tuh semangatnya luar biasa Iya, ya. betul Pak. Iya. Kalau kita lihat di tim di region gitu ya, terus saya sudah ke 6 area, itu saya juga kunjungan ke cabang-cabang, saya lihat semangatnya itu oke-oke ya. Oke. Besti Bestie keren-keren betul. banget Iya, ya. semangat. Cuma memang tadi mungkin belum clear aja mesti ngapain, apa itu kemarin kan baru disadarin apa itu capacity plan. Capacity plan. Iya. Oh, Iya, baru iya. nyadar. Oh, ternyata saya ini rendah banget. Iya. Kalau Atau bahkan mungkin nggak ngerti Pak, capacity plan itu apa, baru tahu ya pas Betul. Bapak Iya, masuk. betul. Ada beberapa yang memang belum tahu capacity plan Iya. itu apa, belum paham. Jadi saya selalu berhusnuzon ya teman-teman belum ngerti aja, Iya. belum dicoba aja. Begitu dicoba pasti setelah dicoba ternyata capacity plan itu enak rasanya. Iya, betul. Ibarat kayak kue gitu Gurih-gurihnya kan. ya kan. Kalau kue cuma dilihat gitu kan kayaknya enak nggak ya? Enak nggak ya? Setelah dicoba enak nambah. Betul. Apalagi kakian nanyain tiap sore. Iya. Baik, Bapak tadi kan ada yang bilang memacu adrenalin ya, ada kualitas, produktivitas, sama belum sadar potensi. Nah, menurut Pak Erwan sendiri, apa aja sih Pak sebenarnya potensi di RO8 Surabaya ini yang Masih bisa digali lagi. Gali lagi. Kita bisa jadi juara gitu Pak. Jadi gini, kalau kita lihat gitu ya, teman-teman sadar nggak, Jawa Timur ini kalau bicara jumlah penduduk ya, atau jumlah kewilayahan itu mungkin paling besar. Nah, kalau kita bicara dengan DKI, jauh lah lebih besar Jawa Timur. Jawa Timur ini ada berapa kabupaten kota, mungkin dari 30 kabupaten kota ya. Kemudian wilayah kita ini atau region kita ini kan di 4 provinsi itu ada. Betul. Iya, Di betul, Pak. Timur, ada di Bali, Bali, NTB, NTT gitu kan. ya, Luas lah. Jadi di Indonesia Timur tapi di bagian bawah gitu ya. Iya. Nah itu kalau kita bicara ke fokus segmen kita aja customer base BSI kita kan ada 4 tuh. Teman-teman kan mungkin ingat kan ada Iya. ASN, betul. ada dokter, Iya. ada BUMN, ada pensiun prapensiun, itu luar biasa. Nah terus setelah kita bedah lagi, yang sudah di dalam kita saja ya, di dalam perut kita ya, istilah bahasa saya kan, itu luar biasa tuh, ada belasan ribu yang sudah payroll di kita. Tapi itu belum kita apa-apain, belum dimaksimalin gitu ya Pak ya. belum jadi pembiayaan geria, Betul. belum jadi cilem, belum jadi oto, belum jadi mitra guna gitu kan. Ya kan cerita-cerita sederhana aja, masa sih dari belasan ribu itu kalau kita garap serius, Iya. masa sih nggak ada yang mau memindahkan hijrah ya Iya. gerianya ke kita. Iya. Masa iya sih orang itu nggak ada kebutuhan mau ganti mobil atau beli Iya. mobil baru. Betul, betul. Masa iya mereka nggak punya kebutuhan mau sekolahin anaknya Iya. juga, Beli atau rumah beli gitu rumah, kan. atau Iya. pergi haji terus ngambil pakai mitra guna. Apa iya sih gitu. Iya. Jadi Iya kalau sih, lihat Pak. potensi luar biasa. Dan kita enaknya region Surabaya ini itu berbeda dengan region Jakarta kan besar juga tuh. Betul. Betul. Jakarta juga besar, ramai juga. Tapi itu kan terbagi-bagi ya. Ada garis kewilayahan yang terbagi gitu ya. Jakarta Iya. begitu Iya. ya. Ada Jakarta Agak berhimpitan juga Betul. ya Pak ya. Jakarta 2 Terus gitu kita kan. bicara Bandung, Jawa Ya. Barat kan. Bandung itu sebagian ada di Jakarta, Ada Betul. Jakarta. sebagian juga ada di region Bandung. Di region Bandung. Nah, kalau kita apa? Nggak ada kan? Nggak ada lawan ya Pak ya. Kita tuh sebenarnya dari ujung sampai ujung loh. Iya. Iya kan Pak ya, dari ujung sampai ujung. Itu sih menurut saya itu teman-teman. Pertama sih saya ngajak apa ya, Besti itu pahami dulu apa betapa besarnya potensi kita Iya. ya, sehingga insya Allah kalau angka itu akan bergerak dengan sendiri lah. insya Iya, Allah. angka akan mengikuti ya kalau Iya. kita ada usaha. Sekarang kita udah punya big data ya, Iya. maka dari itu mungkin strategi intensifikasi harus dikencengin Betul, ya Pak ya, betul. sehingga Iya. penetration rate-nya bisa naik Oke. nih. Memaksimalkan yang sudah ada ya. Betul Hmm. sekali. Nah, terus Pak Erwan kalau tadi udah bicara mengenai potensi, nah kira-kira nih Pak, kan sekarang ini kan bulan Ramadan ya Iya. ini. Nah, ada arahan yang spesifik apa nih buat seluruh Besti di Region 8 agar kinerjanya lebih bagus lebih Iya. baik, Pak? Kan April move nih. April move. Pak. Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau saya tuh senang ya dengan Ramadan itu kan memang Ramadan tuh menurut saya bulan yang memang harusnya kita semua happy lah ya masuk di bulan Ramadan gitu ya.
Terus kita juga jangan juga menjadikan Ramadan itu sebagai bulan alasan gitu ya Pak, kan puasa gitu kan, Jadi banyak ibadah gitu ya. banyak ibadah gitu kan. Harusnya kan kita bisa ada waktu lah ya, untuk mendisiplinkan diri juga gitu kan. Dan karena kita ini inline ya bulan Ramadan ini dengan bulannya Bank Syariah kalau menurut saya gitu ya. Di mana yang pasti kan para nasabah kita atau calon nasabah gitu kan pasti biro syariahnya lagi tinggi-tinggi. Iya, betul. Betul, Pak. Betul sekali. Ya Kak Feris mungkin nggak pernah ngaji jadi ngaji. Kesindir. Yang biasa sholatnya telat gitu kan, langsung aja langsung tepat waktu. Sama Pak Iwan, ayo Mas sholat Mas, langsung naik. Karena nggak ada makanan yang ditunggu. Iya. Nah, Betul, Pak. momen-momen itu tuh harusnya kita manfaatin gitu ya. Oke. Jadi di mana juga memang sebenarnya kita nggak makan siang ya, tapi kebutuhan kita di Ramadan kok nambah banyak. Nambah banyak. Ya, Kalau buka udah belinya macem-macem, Pak. karena juga bentar lagi Lebaran juga. Iya. Betul. Pasti amplop sudah menunggu gitu. Iya, betul. Dan nerima THR pasti kita ngasih THR juga. Iya. Nah itu pasti terjadi juga sama nasabah-nasabah kita. Nah momentum inilah yang harus kita manfaatin gitu ya. Jadi harusnya kalau saya sih selalu dari dulu bulan Ramadan itu harusnya jadi momentum untuk kita bertumbuh lebih baik dengan bergerak lebih cepat gitu ya. Jadi manfaatkan itu. Yang pasti kan tahun ini tahun dimana kita bakal jadi Bang Toib tuh katanya. Iya. Bang Toib. Kalau Bang Toib itu kan 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Nggak pulang-pulang. Hari ini udah boleh pulang gitu ya, Pak, boleh pulang kampung. Kita alhamdulillah kan baru 2 kali puasa, 2 kali lebaran, Betul. pulang. Nah ini ketiga kali kita nggak jadi Bang Toib. Iya. Jadi gagal jadi Bang Toib. Di mana pasti orang ada kebutuhannya juga meningkat. Iya, Pulang betul. kampung, beli tiket, Iya. ada yang pengen punya mobil baru. Iya, ganti Kalau mobil. dulu kan pakai mobil yang Lama, masih lama. 4 seat ya, Iya, 4 seat. sekarang 2 seat. 7 seat. Iya. Karena anaknya udah Udah nambah. besar gitu kan. Iya. Nah kan kita ada produk auto gitu kan. Betul. Atau tadinya ruang tamunya 2 kali 3 meter karena koleganya sudah banyak, Ditambahnya tamu besar. Butuh dana renovasi. Iya, betul. Jadi harusnya kita optimis lah. Iya. Tapi ya kita sebagai intan pegawai BSI Region 8 tadi ibadah memang harus kencang, itu mah wajib, Ya, wajib. Ya, betul. gitu kan. Tapi jangan jadikan itu suatu alasan. Kita harus lebih optimalkan lah momentum Ramadan tahun ini gitu ya. Gitu. Oke. Luar biasa sekali ya Kak Feris arahan Bapak. Iya. Jadi emang bener nih, Ramadan adalah momen yang dimana kita harus benar-benar bisa meng-capture dan memanfaatkan biar lebih produktif. Betul, dan saya lebih setuju kalau bulan Ramadan itu adalah bulannya Bank Syariah. Betul, sepakat banget. Ya kan, sesuai banget ya kita Bank Syariah. Jadi kalau Ramadan harusnya kita yang juara dong. Iya Ya nggak sih? dong. Oke. Jadi gini aja, terus nambah nih, misalnya tabungan. Mungkin orang lagi sadar kan biro tadi lagi tinggi, lagi THR lagi banyak, nyimpennya di Bank Syariah. Iya, harusnya gitu kan. Momen gitu kan. Iya, momen yang tepat sebenarnya. Oke, ini semua Besti insya Allah mendengarkan ya ini arahan Ya. Bapak ya. Jadinya bisa langsung diambil ya sari-sari dan gercep dan gercep dipraktekin. dipraktekin. Karena udah tinggal beberapa hari lagi loh Kak. Ini nggak Betul. terasa banget loh Ramadan ya. Oke, Pak, saya mau tanya lagi nih Pak. Kiat nih agar insan RO8 Surabaya tetap produktif selama Ramadan. Dimana kan sekarang kebanyakan dari RO8 sendiri ini masih tergolong banyak generasi milenial Pak, anak-anaknya. Nah, ini supaya tetap produktif selama Ramadan itu kiatnya apa Tadi kan Pak? mungkin yang general ya Pak. Kalau khusus yang milenial nih kan, kadang kalau misalnya cuma disuruh-suruh, aduh malas dia malas Ya, gitu kan kan. kebanyakan gitu Pak, generasi milenial cuma kadang ada yang didengarkan aja, tapi nggak dipraktekin nih Pak. Kalau saya dipraktekin loh Pak. Jadi gini, kalau menurut saya ya kiat-kiat ya, saya tuh selalu membuka awalan sesuatu itu dengan kata kunci disiplin gitu ya. Kita memang lagi beda lah ya, generasi milenial yang sekarang ini kan kita memang gaul dong, harus. Iya, Iya. harus. Saya juga gaul, saya aja Bapaknya gaul. Gaul, gitu ya. Gaul. TikTok kan TikTok harus tahu lah update-nya seperti Iya, apa. betul. IG harus tahu Harus. lah kekinian gitu ya.
Punya ya Pak berarti Pak? Ada Akun dong. IG. Oh, yang belum follow gimana nih? Tapi Bapak nggak main TikTok kan, Pak? Enggak. Kalau itu kita ajakin aja, Besti. Nah, jadi menurut saya itu harus tetap produktif itu ya kata kuncinya disiplin gitu ya. Jadi Oke, disiplin. kita tuh jangan terlena terhadap sesuatu. Jadi misalnya kita lagi happening apa nih sekarang, misalnya lagi TikTok, lagi IG, nggak ada larangan sih, boleh-boleh aja gitu kan. Tapi kita harus sadar ya peran kita tuh sebagai apa sekarang ya. Kan Betul. peran kita dan niat kita, cita-cita kita kan sekarang ini kita berada di Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah kan kita sudah duduk nih di sini. Iya. Iya Pak. Terus apa selama ini kita mau begini-begini terus kan nggak mau dong. Nggak mau. Harusnya kan. Iya. Nah, jadi jangan habis waktu kita misalnya dengan sesuatu yang masalah manfaat ya, kebermanfaatannya seperti apa. Kebermanfaat. Iya. Jadi kita juga bicara mending daripada kita ngelakuin sesuatu yang nggak jelas ya, gigi gitu ya, Iya. nggak jelas. Mending kita ngelakuin sesuatu ini daripada misalnya kita kalau stalker IG, stalking apa namanya TikTok misalnya gitu kan, habis waktu kita setengah Iya. jam, 1 jam nggak berasa. Nggak berasa loh Pak itu Pak. Iya. Iya. Cuma ngikutin tren tapi nggak ada manfaatnya Betul, Pak ya. Iya. Boleh, tapi kan kita harus bagi waktunya gitu kan. Iya. Betul. Nah, pada saat jam-jam produktif di office hour gitu yang merupakan tanggung jawab kita manfaatin. Kenapa enggak? Misalnya kalau setengah jam kita manfaatin telepon nasabah. Misalnya kita sebagai seorang customer service kan ada data nasabah dorman. Iya. Kenapa enggak kita manfaatin telepon nasabah dorman? Iya. Atau misalnya kita sebagai seorang CBS, CBRM atau FTS, kenapa enggak tadi ada nasabah belasan ribu nasabah yang sudah payroll Iya. kita, terus kita tawarkan Iya. otok kah, tawarkan cilem kah, Cilam. 5 nasabah kalau kita telepon dulu mungkin setengah jam juga kelamaan, paling juga Iya, 50 betul. menit gitu kan. Iya betul. Nah kadang-kadang masalah apa ya, masalah disiplin terhadap waktu itu yang kadang-kadang yang belum di ini. Nah tinggal terakhir kan saya selalu ngomong kan yang P3K itu yang terakhir itu kontribusi Kontribusi maksimal. Iya. maksimal. Nanti kan kita masalahnya kita sudah sejauh mana sih berkontribusi. Sebetulnya kalau kita pengen menjadi orang yang berkontribusi maksimal, sederhananya saya selalu keliling-keliling tuh ke beberapa customer service atau teller. Sebetulnya soal customer service dia bisa membantu untuk operasional cabang loh. Oh, iya. Gimana caranya? Misalnya gini, satu aktivasi BSI Mobile itu kan 200.000 tuh Iya. per nasabah, Per nasabah. yang aktif Betul. kan. Makanya kita pasang tuh kris yang ada di kantor kita tuh kan. Cabang-cabang kan kita wajibkan pasang kris. Kalau misalnya seorang CS bisa mengaktifasi 10 aja per hari, berarti dia sudah berkontribusi 2 juta ya Iya, per hari. 2 juta. Nah, 2 juta kalau 20 hari kerja aja lah misalnya kan, padahal kita 25 hari kan dalam Iya. sebulan. Betul Iya. betul. Kalau 20 hari aja konsisten, berarti kan sudah 40 juta ya. 40 juta. 40 juta tuh bisa bayar listrik, bisa bayar gaji temen, Iya. gitu kan. Aktif Bisa Pak. bayarin apa gitu kan. Iya, benar. Jadi artinya itu. Dan kalau misalnya masing-masing di antara kita sebagai insan pegawai RU Surabaya Bank Syariah Indonesia ini mampu berkontribusi minimal 40 juta per orang, kali kita punya 3.000, wah itu Waduh. udah berapa sih pendapatan kita? Berapa? Kita bisa. Hmm. Jadi tapi kadang-kadang nggak nyadar ya teman-teman. Betul. Nggak Iya, nyadar. iya. Sepele loh Pak ya padahal. Nggak nyadar. Heeh. Iya, betul loh. Tapi giliran dihitung nolnya Iya. banyak Kak. Iya betul. Panjang nolnya. Panjang. Luar biasa Luar sekali biasa ya. sekali. Jadi itu tadi adalah kiat-kiat spesifik ya untuk generasi milenial iya, Besi. disiplin, kontribusi maksimal. Dua kalimat tapi maknanya dalam Maknanya banget. dalam ya Kak ya. Jadi kalau misalnya Bapak selalu selama ini mengudarakan jargon P3K, biasanya K-nya nih agak belakangan ini dulu susah. P3-nya mungkin teman-teman udah mulai aware nih Pak ya kan. Iya, Nah, betul. K-nya 3K-nya harus Kontribusinya digenjot lebih itu. kenceng ya Iya, Kak betul. Felis. Nah, terus ini last but not least ya Ya. pastinya nih Pak Irwan, kalau tadi udah kita bicara banyak mengenai pesan-pesan pertama kali pada saat Bapak kesini, kemudian juga tadi arahan-arahan. Yang terakhir adalah harapan nih Pak sekarang untuk seluruh insan atau BSD di Region 8 Surabaya. Harapannya gini, kan PR kita itu adalah produktivitas ya. Ya, Jadi kalau kita lihat produktivitas, sebenarnya
room improvement kita itu masih cukup besar gitu kan untuk kita bertumbuh lagi, berkembang lagi gitu ya. Karena kan dari angka tadi yang ditampilkan kan masih rendah banget gitu ya. Kalau tadi kita semua paham gitu ya, sadar gitu ya, nyadar gitu ya bahwa ternyata tadi saya lihat kan, saya sampaikan potensi kita besar. Iya. Betul. Dari data yang ada, kaum milenialnya itu kita lebih dominasi di sini, Pak. dengan Gen X, Gen Y gitu ya. Atau mungkin milenial Pak istilahnya, senior milenial ya. Yang mana dah? Alenial, ayahnya milenial. Oh iya bisa jadi. Alenial. Itu kalau misalnya semua sadar, semuanya serentak ya untuk menjadi bagian yang berkontribusi gitu ya. Mudah-mudahan jargon kita juara 1 2022 itu bukan hanya sekedar jargon, tapi bisa kita realisasikan. Ya, artinya semua perankan diri sesuai dengan capacity plan masing-masing aja. Ya, semuanya kan dapat kan? Dapat. Mau dia CS, ada semua. mau dia operation staff, mau dia BWM, semuanya. Kalau semua berperan terlebih-lebih ya marketing, ya PSU, ya SMRM, ada semua. semuanya ada. Kalau semua masing-masing tahu siapa melakukan apa, siapa tanggung jawabnya apa, dan hasil akhirnya bagian dari berkontribusi maksimal, insya Allah baik. Iya. Nah ini sekalian mungkin bisa di wrap up ya tadi Kak dari awal sampai akhir. Silakan Kak Feris. Jadi di sini disampaikan oleh Pak Erwan tadi yang memang dari potensinya dari RU8 Surabaya sendiri itu memang sangat banyak sekali yang harus dikembangkan karena wilayahnya dari RU8 Surabaya sendiri itu sangat luas sekali ya Pak ya, dari ujung sampai ujung nih. Ini anugerah loh sebenarnya ya. Anugerah karena kita tidak bersinggungan sama sekali dengan region yang lain, tidak seperti region-region yang lain sendiri. Baik, jadi di sini juga sendiri bahwa dari RU8 sendiri juga masih harus banyak yang dimaksimalkan juga dari intensifikasinya ya. Betul. Baik dari segi ASN, dua dokter maupun pensiunan itu masih banyak yang dimaksimalin sebenarnya. Nah di bulan Ramadan ini sebagai momentum nih untuk introspeksi diri dan bulannya Bank Syariah. Waduh. Gitu. Kok kamu kayak yes banget sih introspeksi juga ya? Saya tambah introspeksi diri. Oh iya. Saat introspeksi. Iya, kita harus introspeksi diri karena di sini kan bulannya sebagai bulannya Bank Syariah seharusnya kan, di mana kita memang harus pandai-pandai menangkap peluang yang ada di bulan Ramadan ini, betul kan? Nah, selain itu untuk pencapaian kinerja selama bulan Ramadan itu memang harus diawali dari disiplin waktu untuk kita sendiri dan juga kita harus paham dengan kontribusi kita. Capacity plan-nya kita seperti apa sih? Dan kita sudah mencapai capacity plan atau belum? Itu sih Kak Kia. Ada lagi yang mau ditambahkan dari beberapa? Kayaknya udah cukup lengkap. Cuman ini sih Pak, kalau tadi bicara mengenai media sosial yang sekarang memang lagi marak ya. Ini kalau menurut saya Pak, ini biar agak relate nih sama istilahnya kebiasaannya atau habitnya teman-teman milenial kita, bisa sih sebenarnya masih digunakan juga sosial medianya, tapi untuk kepentingan produktif Pak. Jadi misalnya kalau misalnya mau WA blast tadi itu kan udah dapat big data nih dari region. Ya udah kita kasih aja tuh sosial media, misalnya Instagramnya dia atau TikToknya dibikin untuk media promote campaign misalnya. Itu bisa itu. Kalau nggak mau di timeline-nya di story boleh lah. Boleh. Oke, itu yang paling simpel di story. Tapi kalau mau pakai blast, sekarang udah canggih loh kan. Ada beberapa area kemarin yang saya sempat ini kunjungi udah bisa pakai WA blast itu yang langsung bisa nyebutin Pak nama nasabahnya, kemudian keren banget rekeningnya kayak gitu-gitu. Nah ini Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk mendapatkan fasilitas ini. Udah langsung kayak gitu Pak. Jadi sebenarnya tergantung kreativitasnya kita menangkap momentum itu ya untuk media digital apa yang ada yang bisa digunakan sebagai bahan kita untuk promosi. Dan saya yakin ya Besti Region 8 itu semuanya sebenarnya kreatif sih. Cuma tinggal digali dan diasah lagi. Jangan lupa juga saya lihat masih followernya YouTube kita sama IG masih sedikit nih. Gitu ya. Padahal kita punya 3.000 pegawai. Kalau betul Pak, keluarga segala macam harusnya lebih dari 3.000 followersnya. Iya, berarti sekali ini nih pesan sponsor dari Bapak Produser, tolong bisa ditambahkan ya alamat YouTube sama Instagramnya Region 8. Mungkin nanti kita bisa live juga ya Instagram. Kalau podcast kita live Instagram, interaksi kan juga bisa ya Pak ya. Mungkin next episode ya Kak Feris ya. Kan cerewet
podcast ini nggak hanya di bulan Ramadan aja. Betul, iya. Pak. FYI Pak, jadi ini podcast kita, ini adalah episode pertama dan nantinya insya Allah akan berkesinambungan, nggak cuma Ramadan aja Pak, dan nantinya juga kita akan undang narasumber yang hebat-hebat juga, nggak cuma dari internal, juga dari eksternal. Eksternal juga Pak, betul. Karena podcast kita nanti tujuannya untuk mengupgrade diri Pak, supaya kita bisa belajar dan berkembang dan juga bertumbuh kan. Iya, tidak harus baca buku, tapi melalui media-media seperti inilah kita juga bisa belajar. Siap, keren banget ya itu ya. Last question dari Kak Feris. Oke. Baik kalau gitu Besti Legend 8 Surabaya, rupanya sudah tibalah kita di penghujung waktu untuk podcast episode pertama yang bertajuk RCO Greeting for Ramadan. Ya baiklah kalau gitu sebelumnya mohon maaf apabila masih ada banyak salah kata dan penyampaian ya Kak Feris. Dan juga terima kasih kami sampaikan sebesar-besarnya kepada Bapak Erwan yang telah meluangkan waktunya loh. Tadi Bapak di sela-sela kesibukannya meluangkan waktu kita untuk culik sebentar culik ya. perdana di RCO Greeting sini ya. Ya harapannya nantinya semua Besti Legend 8 bisa menyimak dan juga mengimplementasikan semua hal yang disampaikan oleh Bapak Erwan. Baik, Bapak terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Terima kasih banyak. Semangat buat itu. Amin. Semangat semuanya untuk semua Besti Legend 8. Mari kita akhiri podcast perdana kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.